Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Abelia Regita Cahyani, dengan NIM 190803 10 20 19, dan yang kedua ada Devina Isra Dilla Rusma dengan NIM 1908 03 10 20 18, dan yang ketiga ada Dinda Yunita Asia Bella dengan NIM 1908 03 10 20 21, dan yang keempat ada Novia Indah Masayu dengan NIM 1908 03 10 20 20, dan yang terakhir ada Muhammad Fajar Hidayat dengan NIM 1908 03 10 20 17. Nah, kami di sini akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudulkan LAN, MAN, WAN, serta kelebihan dan kekurangan. Selamat menyaksikan penjelasan dari kami ya, semoga bisa dimengerti. Yang pertama ada LAN. Di sini saya akan membacakan pengertian dari LAN. Nah, LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Nah, dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Nah, misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, perusahaan, warung, internet, atau di dalam satu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun gedung perkantoran bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Nah, artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. LAN atau Local Area Network jenis jaringannya bersifat private sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa terhubung ke jaringan tersebut. Selanjutnya, LAN juga memiliki karakteristik untuk membedakannya dengan jaringan lain, yaitu yang pertama, jenis jaringan komputer yang areanya paling kecil, dan yang kedua, jenis jaringan yang tidak membutuhkan jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau internal. Yang keempat, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Yang kelima, LAN berada dalam ruang lingkup geografi yang lebih sempit atau area kantor, kampus, sekolah, dan rumah. Dan selanjutnya, LAN juga memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi. Selanjutnya, LAN juga dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet.
Selanjutnya juga ada LAN juga tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Dan yang terakhir, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novia Indah Masaya Saputri dengan NIM 1908031020220. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi dari yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Untuk materi yang akan saya sampaikan ini adalah fungsi dari LAN. Nah, pada dasarnya fungsi utama dari jaringan LAN itu sendiri adalah untuk menghubungkan beberapa komputer di dalam jaringan sehingga proses kerja itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, adapun fungsi lain dari jaringan LAN itu adalah yaitu yang pertama membantu mempercepat arus informasi dari server komputer inti atau induk ke user atau komputer turunan. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu memudahkan setiap user saat ingin mengakses informasi. Yang ketiga, membantu mengimplementasikan sistem informasi manajemen. Untuk fungsi yang keempat yaitu mempermudah proses pengecekan database di server. Untuk yang kelima, mempermudah komunikasi setiap karyawan dari berbagai divisi. Untuk yang keenam, membantu menjaga keamanan data perusahaan atau instansi. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah yang kecil. Dan fungsi selanjutnya yaitu untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan tersebut. Untuk fungsi selanjutnya, untuk memungkinkan dan mempercepat proses berbagai data dan program antar komputer di dalam jaringan. Dan untuk fungsi yang ke-10 yaitu membantu menghemat biaya operasional karena perangkat dalam satu jaringan dapat dipakai secara bersama-sama seperti contohnya itu printer, server, dan masih banyak contoh lainnya. Untuk yang selanjutnya, saya juga akan menyampaikan apa itu kelebihan dan kekurangan dari jaringan LAN. Untuk kelebihan jaringan LAN sendiri itu adalah yang pertama, karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan terlalu menguras banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan juga tidak terlalu panjang, jadi akan lebih memudahkan dan lebih menghemat biaya. Untuk kelebihan LAN yang selanjutnya yaitu jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Dan kelebihan yang selanjutnya yaitu melalui LAN koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kekurangan dari LAN. Kekurangan dari LAN ini yaitu yang pertama, luas wilayah koneksi jaringan LAN ini terbatas. Hal ini karena LAN itu hanya mencakup area lokal saja. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu sistem keamanan yang rawan diretas. Kemudian tidak cocok diterapkan pada jaringan dengan skala yang luas. Kemudian jaringan LAN juga sangat bergantung pada server pusat. Sehingga ketika komputer server terkena virus, otomatis semua komputer yang terhubung juga dapat terserang virus yang sama. Nah, untuk kekurangan yang selanjutnya itu juga pada jenis jaringan LAN ini. Pada jenis jaringan LAN wired atau jaringan tanpa kabel, memiliki biaya instalasi yang cukup mahal ketika diterapkan pada lokasi yang luas. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu user interface yang digunakan dalam berbagai file tergolong lawas atau tidak diperbarui. Untuk kekurangan yang selanjutnya yaitu jangkauan jaringannya itu cukup terbatas. Dan untuk kekurangan yang selanjutnya itu kecepatan jaringan dapat melambat ketika terlalu banyak komputer atau perangkat yang terhubung secara bersamaan begitu. Kemudian untuk materi yang selanjutnya itu adalah MAN yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidayat, NIM 190803102 mahasiswa yang berasal dari jurusan D3 Administrasi Keuangan. Saya di sini akan melanjutkan materi yaitu pengertian atau MAN, Metropolitan Area Network. MAN sendiri adalah gabungan dari jaringan komputer suatu kota yang memiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Jaringan MAN ini sendiri merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN yang mencakup area lebih luas dan dapat menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jaringan tersebut biasanya menghubungkan antar berbagai lokasi dalam satu kota, misalnya perkantoran, perusahaan, kampus, maupun lain-lain. Di dalam MAN sendiri dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan bertugas menjadi penghubung antar jaringan. Jaringan MAN ini sendiri hanya memiliki 2 kabel saja. Fungsi kabel tersebut yaitu mengatur paket data dari kabel output lainnya. Tapi alasan utama adalah MAN sebagai kategori khusus yang ditentukan berdasarkan standar yang dimiliki MAN sendiri. Standar di sini yang dimaksud adalah DQDB atau 802.6. Menurut IEEE, DQDB sendiri merupakan 2 kabel utama yaitu unidireksional yang menghubungkan semua kabel di dalamnya. Untuk menghubungkan MAN sendiri ada 2 koneksi yang sering dipakai. Koneksi tersebut yaitu wireless dan juga kabel fiber. Keduanya sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya, jaringan bank atau sistem perbankan online di mana setiap bank mempunyai kantor utama, kantor cabang dan sebagainya. Di setiap kantor tersebut mempunyai LAN. Nah, penggabungan LAN itu sendiri membentuk jaringan besar yang disebut Metropolitan Area Network. Serta MAN juga dapat menunjang data suara dan teks. Selanjutnya yaitu adalah fungsi jaringan MAN. Fungsi jaringan MAN sendiri ada 2, yaitu yang pertama adalah jaringan MAN mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi pemusatan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. Fungsi yang kedua sendiri yaitu adalah melalui jaringan MAN, sebuah perusahaan dapat melakukan kegiatan bertukar informasi, baik melalui video, conference, email, maupun chat yang dilakukan secara real-time dan memakai bandwidth lokal. Karakteristik dari MAN sendiri yaitu MAN mencakup area yang cukup luas, antara 5 hingga 50 km. Bahkan sekarang MAN juga dapat mencakup beberapa area perkantoran. Jaringan MAN sendiri pada umumnya tidak memiliki satu organisasi tertentu. Namun, MAN termasuk peralatan penghubung hingga komunikasi linknya dimiliki salah satu konsorsium pengguna atau penyedia layanan jaringan yang diperjualbelikan kepada pengguna. MAN sendiri kerap bertindak sebagai jaringan dengan kecepatan tinggi untuk sumber daya daerah. Hal tersebut kerap digunakan untuk menyediakan koneksi bersama jaringan dengan link ke WAN. MAN mempunyai cakupan koneksi yang lebih besar dibandingkan LAN. Meskipun demikian, teknologi yang digunakan masih serupa dengan LAN, karena MAN sendiri merupakan gabungan dari beberapa LAN. MAN hanya memiliki 1 atau 2 kabel saja, dan tidak mempunyai elemen switching untuk mengatur paket beberapa output karena memiliki elemen switching tentu saja rancangan menjadi lebih sederhana dan mudah dilihat. Untuk kelebihan MAN sendiri ada 2, yaitu yang pertama, MAN mempunyai area yang jaringan cukup luas dibandingkan LAN. Hal ini dapat dilihat karena MAN dapat mencakup lingkup suatu kota. Hal ini juga membuat komunikasi dengan jaringan MAN lebih menjadi efisien.
Lalu kelebihan yang kedua yaitu adalah jaringan WAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan berkomunikasi dengan jaringan WAN pun juga lebih terjaga. Lalu memiliki kecepatan transfer dengan data yang tinggi. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang kekurangan MAN. Kekurangan MAN ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu, jaringan MAN sangat mungkin untuk dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Kemudian yang kedua, apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Kemudian yang ketiga, biaya operasional mahal karena membutuhkan jaringan internet dan biaya-biaya lainnya. Kemudian juga proses instalasi sangat rumit sehingga cenderung sulit dan juga tidak mudah. Kemudian jika terjadi masalah atau troubleshoot pada jaringan, maka butuh waktu yang lama untuk bisa mengembalikan seperti normal kembali karena penanganannya tidak mudah. Kemudian yang terakhir, kekurangan dari MAN yaitu sering menjadi sasaran cracker. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai tentang WAN. WAN sendiri itu singkatan dari Wide Area Network. Selanjutnya pengertiannya pengertian dari WAN. WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau juga bisa disebut dengan fiber optik, kabel telepon atau juga bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena itu, karena jangkauannya yang luas membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Jaringan WAN mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Kemudian yang kedua, area jangkauan WAN sangat luas. Oleh karena itu, biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Kemudian, jaringan WAN ini dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Kemudian yang terakhir, jaringan WAN ini bekerja pada layar fisik dan pada layar data link dari layar OSI. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada fungsi jaringan WAN. Yang pertama, membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Yang keempat, pengiriman data yang cepat. Dan yang kelima, terhindar dari miskomunikasi. Dan untuk kelebihan WAN sendiri, yang pertama yaitu WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui data yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Yang kedua, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Dan yang terakhir, dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagai research atau sumber daya. Tapi jaringan WAN juga memiliki kekurangan. Ada 3 kekurangan jaringan WAN. Yang pertama, karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Dan yang kedua,
Dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan WAN ini juga tidak mudah dan murah. Dan yang ketiga, jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi penggunaan ilegal. Yang selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan atau biasa disebut hacker. Nah, sekian video dari kelompok kami mengenai jaringan LAN, WAN, dan MAN beserta kekurangan dan kelebihannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.